Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. PSSI lagi-lagi menjadi sorotan publik, bukan lantaran prestasi tim nasional di lapangan hijau, namun karena organisasi sepak bola di tanah air ini dibekukan oleh Menpora Imam Nahrawi. Langkah Lanyala Mahmud Mataliti tak tertahan. Lewat kongres luar biasa di Surabaya, Lanyala terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015 hingga 2019. Lanyala M. Mataliti. Lanyala unggul jauh dari 3 pesaingnya. Namun, roda PSSI tak bisa berjalan normal karena Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan PSSI. Pembekuan terhadap PSSI jatuh setelah PSSI dianggap mengabaikan 3 teguran tertulis dari Menpora. Yang paling fatal, PSSI menggulirkan Liga Indonesia dengan mengikut sertakan Arema Kronus dan Persebaya, 2 klub yang tidak direkomendasikan Badan Olahraga Profesional Indonesia. Di awal Mei, dengan alasan keadaan yang memaksa alias force majeure, PSSI menghentikan Liga Indonesia dan seluruh kompetisi sepak bola. Kemelut lagi-lagi menerjang sepak bola Indonesia. Kali ini saya menghadirkan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Terima kasih sudah datang ke DBS To The Point, Pak Lanyala. Jadi PSSI lebih banyak dengar ributnya daripada prestasinya. Gimana? Ya, wajar. Karena gimana kita mau menuju ke prestasi, belum sudah diributin. Yang ada ya, sebetulnya pada zaman saya sejak tahun 2013 itu alhamdulillah sebetulnya nggak ada masalah. Begitu tahun 2013 pergabungan antara saya dengan Pak Johar itu sudah berjalan baik. Kalau orang bilang tidak punya prestasi, dari mana tidak punya prestasi? Pada saat saya pegang BTN pada tahun 2013 itu peringkatnya kita 172 terus ke begitu sekarang ini sudah 159 masa bakti ini habis. Itu sebuah angka yang berarti ya. Iya dong, kan itu kan peringkat. Iya kan. Lah sekarang kita lagi menggalang sekarang ini sampai ini. Dan itu terus timnas itu kita galang terus. Gak taunya begitu masuk mau pemilihan ketua umum itu sudah sesuai dengan statuta yang 3 bulan sebelumnya sudah diumumkan. Kemudian calon-calonnya sudah mendaftarkan, kemudian diverifikasi. Pada saat hari H kita mencalonkan, sudah bermain tanggal 18, tahu-tahunya setelah saya terpilih, muncul surat pembekuan. Ya itu dia, surat begitu Anda terpilih langsung muncul surat pembekuan. Ya. Dugaan Anda ada latar belakang apa sih? Memang genuine untuk meningkatkan prestasi sepak bola atau ada hal lain gitu? Saya justru nggak ngerti saya kenapa kok sebelumnya saya sudah mendengar bahwa kabar burung katanya asal bukan nyala yang jadi nggak apa-apa. Pada saat pagi hari saja jam menjelang pembukaan, para voter itu sudah pada gelisah. Tanya saya, Pak Nyala, ini kalau Pak Nyala terpilih, kita dibukukan PSSI. Saya bilang, atasan kita bukan Menpora. Kita bukan bawahnya Menpora. Atasan kita juga bukan Menpora. Menpora itu partner kita. Itu ceritanya kalau saya ikuti di media, terutama di sosial media, orang merespek pada keberanian Menpora justru untuk membekukan. Oh ya silakan. Kalau dasarnya karena Menpora melihat dari media sosial, media sosial itu bisa dilihat. Betul. Ada orangnya. Saya setuju tentang itu. Kalau itu terus yang dilihat, tapi fakta yang tidak bisa dilihat. Bagaimana? Saya juga masuk dalam sebuah grup. Ini hanya saya mau konfirmasi ke Anda aja. Saya itu masuk dalam sebuah grup 50 pemret di situ di seluruh Indonesia. Begitu ada pembekuan itu mereka bilang ini lebih baik karena kemudian kita bisa mulai dari kilometer 0. Kira-kira apa yang Anda pikirkan kalau ada seperti itu reaksinya?
bagaimana kita mau beranjaknya dari kilometer nol? Saya masih ingat dulu kelompok-kelompok LPI juga bilangnya dari kilometer nol. Kalau kita bicara berarti dari kilometer nol, berarti kembali lagi seperti dulu Persibaya 27 yang tidak pernah bertanding dari bawah, dari divisi 3, divisi naik ke divisi 2 dan divisi 1, tahu-taunya nongol di divisi utama. Ini di kilometer nol. Ini yang mau dibuat. Nah, sekarang kalau dari Menpora mau bentuk tim transisi, kemudian dia punya klubnya mau dinaikkan di kasta tertinggi, dari mana klubnya? Pasti klub-klub baru muncul, kemudian tahu-taunya nongol di kilometer nol yang ada di kelompok kasta tertinggi. Apakah ini yang kita inginkan? Ini kisru ini kan sudah menahun sebetulnya. Dan yang terakhir ini sampai-sampai seorang Agung Gumelar bilang, pengen nangis kalau lihat begini. Sudah nangis. Kalau Pak Agung sudah nangis, sedih. Jangankah Pak Agung, saya juga sedih. Gimana? Saya niat baik sampai masuk ke PSSI. Niat saya baik. Kok tahu-taunya saya difitnah yang enggak, tapi tidak bisa membuktikan. Kalau memang Menpora bilang punya bukti bahwa mafia bola ada di PSSI, buktikan, jangan ngomong. Kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Lainnya lah, Anda tadi bilang kita punya etikat baik untuk membangun sepak bola. Saya rasa alasan Menpora juga sama. Iya. Pandangan Anda? Bagus. Kalau memang niatnya Menpora untuk memperbaiki sepak bola, ayo kita duduk sama-sama. Saya juga niat baik kok. Jangan terus a priori. Jangan dianggap bahwa yang namanya Lanyala ini mafia bola. Jangan dianggap di dalam PSSI sekarang itu penuh dengan match fixing. Ayo kita duduk. Kalau memang Mas Imam ini punya bukti, buktikan. Kan dia sudah bentuk tim 9. Tim 9 dibentuk dari 3 bulan mundur jadi 4 bulan. Ini kan untuk mencari kesalahannya PSSI. Iya toh. Alhamdulillah kita nggak ada. Memang nyatanya nggak ada kok. Apalagi yang namanya money laundry dari mana? Mana titik temunya akan ada di mana ini? Jadi Anda mengatakan ya kita duduk sama-sama. Iya. Kalau Anda mau duduk sama-sama kan syaratnya kan berarti mencabut pembekuan bukan? Iya. Sementara Menpora bilang kita bentuk tim transisi. Sekarang untuk apa tim transisi ini? Tidak ada gunanya. Karena keberadaan kepengurusan saya itu sudah diakui FIFA sejak 18 April. Itu sudah harga mati. Sudah tidak mungkin FIFA itu yang sudah dia mengucapkan selamat, terus kemudian melihat diintervensi sama pemerintah, terus diganti. Nggak mungkin. Kalau ini terjadi, 208 negara anggota FIFA itu akan bergerak seperti itu semua nanti. Nggak selesai-selesai ngurusin organisasi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa perseteruan ini membawa korban. Ya. Korbannya adalah pemain, korbannya adalah penonton yang menyukai ini, dan korbannya mungkin nama kita sebagai sebuah bangsa. Betul. Pak Nyala, tanggapan Anda? Justru itu, saya tidak mau ada korban, makanya saya mengorbankan diri saya mendatangi Menpora 3 kali. Sampai terakhir saya masih belum diterima. Tapi kalau alasannya Menpora bilang, kenapa sih kok nggak bikin surat begini? Yang nggak bikin surat aja belum tentu diterima. Yang nggak pakai surat yang nggak diterima, apalagi bikin surat. Ya, tapi Pak Nyala, itu apakah ya saya percaya bahwa kedua-duanya punya etikat baik untuk sepak bola ya. Ya buktikan bahwa hasilnya bisa berbeda gitu. Itu proses. Tetapi kan kembali lagi ini harus ada titik temu. Lah ya, kalau dua-dua tadi Bapak bilang dua-dua punya etikat baik, ya dua-dua harus buktikan. Saya buktikan etikat baik saya mau datangi dia. Dia juga harus buktikan dia harus terima saya. Ayo kita sama-sama. Mau diapain bola ini? Ayo kita atur. Kalau aturannya bola itu seperti ini jangan diganggu di organisasi. Kalau mau pemerintah memang niat, karena selalu dia katakan timnas dijual sama siapa? Ingat loh. Zaman saya nggak ada gitu-gitu. Sampai ada cerita tentang di Malaysia katanya dijual ke penjudi. Buktikan. Jangan asal ngomong seperti itu. Dan itu pun ingat, zaman siapa? Bukan zaman saya loh. Saya tuh baru di 2013. Sekarang belum jabat sudah difitnah seperti itu loh.
Kalau Menpora nggak suka sama saya, jangan korbankan sepak bola. Kalau Menpora tidak suka sama Pak Nyala, Iya. jangan korbankan sepak bola. Iya. Ini pernyataan yang menurut saya menarik. Iya. Kalau tidak suka pada Pak Nyala, berarti Pak Nyala saja tidak di PSSI. Gitu kira-kira lah. Kalau Bukan misalnya begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Jangan diganggu. Gak suka sama Lanyala, jangan lihat Lanyalanya. Lihat sepak bola ini mau dikemanakan. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa yang namanya PSSI kan sebuah institusi yang melampaui orang. Kira-kira gitu ya. Gimana? Iya. Lanyala ini terpilih secara single majority loh. 92 suara saya. Ya. Lawan saya hanya 14. Berarti gimana? Ya, saya ini penonton sepak bola dan saya dulu ketika mahasiswa saya harus datang ke Surabaya untuk nonton yang namanya Niak Mitra pada saat itu. Dan ketika tidak ada kompetisi, dan mestinya kompetisi harus bulan Mei ini kan? Iya. Harusnya kalau tidak ada pembekuan, bukan? Sudah kemarin-kemarin. Nah, sudah kemarin-kemarin, April lalu udah. kemudian sekarang katanya tunggu nanti bulan Juni. Ada lagi katanya tunggu bulan September. Tetapi bukan oleh PSSI gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang klub-klub kan inginnya memang harus dijalankan oleh PSSI. Iya, wajar kalau klub, karena klub-klub ini sudah punya pengalaman. Dia pernah ikut LPI yang jadi korban, dipecat dari PSSI. Aturannya seperti itu gimana? Dan dia tahu klub ini bahwa siapapun yang bikin badan apapun yang ada di luar PSSI pasti nggak diakui FIFA. Mau bertanding ke mana kita? Mau ikut di sana, habis itu jadinya jadi apa? Orang mau bertanding di Liga Indonesia karena dia punya target. Saya nanti bisa naik ke Liga Champion, bisa naik ke AFC Cup. Targetnya kan ada. Betul. Kalau terus di luar itu buat apa? Pak Nyala, ini kan biasanya selalu ada motif ya. Anda tadi bilang mungkin ada soal itikat, tapi juga kan ada kepentingan. Di dalam sepak bola ini kepentingan itu kan begitu banyak. Ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik gitu. Nanti kita bicarakan setelah ini. Oke. Pemirsa, kita akan segera kembali, kita jeda sejenak. Tadi Anda sudah mengatakan, saya sudah menanyakan soal banyak kepentingan dalam sepak bola. Ada soal industrinya, ada soal bisnisnya, bahkan ada yang disebut, walaupun Anda mengatakan buktikan mafianya, ada soal perjudiannya, kan ini cerita-cerita yang umum begitu. Saya minta komentar Anda tentang ini. Kalau dibilang bisnis, bisnisnya dari mana? Ada sponsor bukan? Ada sponsor, tapi masih nggak nutup. Buktinya apa? Saya tahu sendiri kok. Kita masih dapat bridging dari luar. Saya sendiri masih bridging ke PSSI, ya ke Liga. Di mana? Jadi kalau orang melihat bahwa PSSI banyak duitnya, di Liga banyak duitnya, ini keliru. Mungkin dulu, iya. Tapi nggak tahu kok sekarang. Iya kan? Karena selama ini kalau saya lihat ya, di belakang sepak bola itu kan ada sejumlah orang kaya. Dulu itu ada Nirwan Bakri, Betul. lalu kemudian pernah ada Arifin Panigoro. Sekarang siapa kira-kira yang seperti itu di sana? Anda Nggak ada. sendiri? Nggak ada. Justru saya sekarang berjalan sendiri, mencari sponsor, dibantulah sama teman-teman TV, dibantu dari hak siar. Begitu. Kalau sudah mentok kadang-kadang ya kita cari teman-teman sendiri lah. Nah sekarang setelah kejadian seperti ini, bagaimana ada korespondensi dengan FIFA antara PSSI, antara Anda gitu, dan kemudian apa yang... Jadi saya bukan korespondensi, kita ketemu. Oh, ketemu. Kita laporkan juga pada saat itu apa yang terjadi di Indonesia, kemudian dia membalas surat itu, dan dia memberi jalan keluar. Cobalah, kamu dekati Menporamu. Tapi kalau kamu, seharusnya kita sudah disuspend sudah kemarin-kemarin, zaman kita berusaha, jangan sampai disuspend, ya Alhamdulillah dikasih waktu sampai tanggal 29. Tapi kalau sampai tanggal 29... Dikasih waktu sampai tanggal 29? 29 Mei, di sini suratnya jelas. Kalau sampai tanggal 29 Mei tidak bisa, ya sudah, disuspend kita langsung. Nah, Anda masih menghandle timnas bukan? Masih. Untuk kemudian SEA Games dan seterusnya? Masih. Lalu kalau ini disuspend, kita boleh ikut? Berhenti. Jadi
sekalipun saya dibekukan, U16, Timnas U16 kita masih jalankan. Timnas U19 kita masih jalankan. Timnas U23 kita masih jalankan. Itu Tidak ada bukan dana dari pemerintah atau APBN gitu. bukan. Mungkin dana pemerintah yang memberangkatkan nanti ke Singapura, ya itu sudah, karena sudah kita serahkan kepada Satlak Prima kan. Tapi sebelumnya itu siapa yang biayai? PSSI. Tapi dibekukan. Apa yang Anda pikirkan tentang nasib pemain dalam keadaan seperti ini? Nasib klub, karena ini tidak jalan kan? Pemain kemudian mungkin tidak bisa dapat Justru bayaran dan itu seterusnya. saya minta dari Dari klub. bukan dari kebesaran jiwanya Menpora untuk dia juga berpikir kepada rakyat-rakyat yang butuh cari makan di sepak bola ini loh, pemain, kemudian orang-orang yang asongan-asongan yang penjualan-penjualan kaos, ini butuh makan semua. Ini kalau Menporanya tetap bersikeras tidak mau mencabut, terus mereka makan apa? Jangan mikirin pemain aja juga, klub juga harus dipikirin. Nanti kalau sudah klub tidak ada pemasukan dari sponsor, kemudian pemainnya nggak dibayar, yang disalahin siapa? Klub kan? Ya, kalau tidak salah kemudian kemarin itu PSSI mengatakan tidak jalankan kompetisi karena alasan force majeure. Iya. Artinya keadaan terpaksa, bukan? Betul. Nah, supaya tidak ada su atau ada perkara dengan pemain atau Betul. dengan klub. Iya, antaranya itu. Sebabnya nanti kalau terus kita diambang yang ketidakpastian, bisa main nggak, bisa enggak. Kan kita nggak bisa main ini, kan gara-garanya pertama sudah dibekukan, yang kedua Menpora bersurat kepada Kapolri untuk tidak memberikan izin. Saya coba menafsirkan surat pembekuan dari Menpora itu sama dengan begini. Anda tidak boleh di PSSI gitu. Oh, enggak. Bukan, tidak begitu ya. Tidak. Yang dibekukan adalah PSSI. Oh, begini. Enggak, surat itu kan? Iya, FIFA itu tidak pernah bersurat kepada orang lain. Ya, yang dibekukan itu adalah PSSI karena diintervensi oleh pemerintah. Oke? Tapi begitu pemerintah tidak intervensi kepada PSSI, pembekuan itu otomatis dilepas. Jadi jangan punya yang ada di dalam pikiran Menpora yang saya baca. Saya bekukan PSSI nyala-nyala, kemudian saya membentuk transisi, kemudian saya membentuk PSSI baru. Yang ada di dalam benaknya seperti itu. Membentuk PSSI baru. Iya, itu Atau bilang membentuk pengurus baru PSSI. PSSI baru. Loh, konsepnya itu sudah ada. Ini mau tadi sudah diomongin, dinolkan, kemudian diganti baru. Ini bersih orang yang ini, tetek bengek ini orang yang bersih semua. Nah, ini kan kalau kita cerita begini kan berarti harus compete antara konsep yang baru dan PSSI versi Anda untuk kemudian siapa lebih baik untuk meningkatkan mutu sepak bola. Boleh. Kan ini kan berarti taruhan Anda untuk meningkatkan mutu sepak bola itu gimana? Yang pasti PSSI saya sekarang ini sudah bekerja. Kita sudah bekerja dan sudah jalan sampai sekarang. Membina U19, membina U16. Ini sudah jalan. PSSI yang baru ini belum. Masih nyari-nyari. Yang dicari apa? Yang pasti nanti dia nyari klub siapa yang mau ikut saya. Bahkan dengar-dengar benar apa enggak ya? Katanya mencari orang di tim transisi juga tidak gampang. Lah memang nyatanya begitu. Yang saya dulu dengar katanya Pak Muldoko, kemudian Pak Hendro Priyono, tapi dalam hati kecil ini beliau ini orang pangkat bintang punya sudah 4, pasti punya integritas dan tidak mau masuk di dalam konflik. Saya aja kalau tahu konflik ini malu saya. Pak, Apalagi beliau-beliau. Pak Nyala, kita break lagi. Oke. Pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali setelah jeda berikut. Pak Nyala, bagi rakyat kecil, bagi anak-anak muda, bola ini kan adalah sebuah pesta. Betul. Dan Anda kan tidak mungkin, kalau kita kehilangan ini bagaimana? Justru itu. Ini permainan bola ini sangat didambakan sama rakyat sampai di pelosok-pelosok ya. Murah, kemudian ya kita paling tidak harus berpikir. Saya berpikir, Menpora pun juga berpikir, ini sama aja kita ngerampok permainan mereka. Saya
mohon maaf kepada semua rakyat Indonesia yang merasa dirampok oleh Lanyala dan Menpora karena mereka sudah permainannya dihilangkan di bumi Indonesia. Tapi saya sedang berusaha agar Mas Imam Nahrawi ini jiwa besarnya bisa terbuka Untuk duduk bersama. untuk duduk bersama. Ayo, kalau memang niatnya mau memajukan sepak bola, ayo kita majukan sama-sama. Minta maaf, jadi saya Lanyala minta maaf kan Iya, gitu kan, iya. karena merampok kegemaran. Iya, anggaplah saya merampok kegemarannya mereka, saya mohon maaf. Tapi semua ini di luar kemampuan saya. Sebagai Ketua Umum PSSI, saya dibekukan dan saya tidak bisa bergerak menjalankan liga karena ada surat Menpora yang melarang kepada Kapolri memberikan izin. Seandainya suratnya dari Kapolri itu diberikan kepada izin, saya tetap akan bisa menyajikan kepada rakyat. Pak Nyala, saya mencoba untuk menyederhanakan ya. Jangan-jangan memang karena Anda di situ, bukan kalau Anda tidak di situ tidak akan kejadian seperti ini. Saya rasa juga begitu. Cuman saya mau tahu alasannya apa kalau sama saya. Loh, apakah saya selama ini merugikan sepak bola? Kan tidak. Boleh tanya sama teman-teman yang ada di PSSI, siapa yang berkorban selama ini? Saya merasa tidak pernah. Makanya saya bilang tadi, begitu saya terpilih, berkembanglah yang namanya surat-surat pembekuan PSSI. Tapi saya juga tidak kurang akal, karena PSSI saya hanya dibukukan oleh Menpora, saya kan bisa ke FIFA. Ya, tapi ya, faktanya adalah bahwa PSSI dan klub sampai sejauh ini kan solid ya. Oh iya, wajar. Saya yakin mulai dari atas sampai bawah solid. Karena apa? Yang dibukukan ini PSSI. Coba dibaca di SK pembukuannya Menpora. Antara diktum 1 sama diktum 4 itu sudah berbeda. Yang disampaikan oleh saudara deputi berapa itu Pak Gatot apa itu? Dia Gatot bilang aktivitas tidak boleh. Tapi Menpora kemarin ngomong waktu di Kompas TV, dia bilang organisasinya nggak boleh. Antara aktivitas sama organisasi tidak boleh, ini sudah berarti antara Bukan orangnya ya. Jadi nggak ngerti. Yang akhirnya apa yang dikeluarkan surat ini nggak sama dengan apa yang harus disajikan. Contohnya saja nggak usah jauh-jauh. Kalau saya di PSSI saya dibukukan, saya masih ngurusin yang namanya pelatihan untuk pelatihan wasit AFC mulai dari C, B, A, itu kita masih jalankan. Pak Nyala, saya ini sudah lama di industri televisi. Saya tahu bahwa seburuk-buruknya sepak bola di Indonesia, sponsornya ada. Seburuk-buruknya sepak bola Indonesia, ada TV yang berminat. Kenapa ada sponsor dan kenapa ada TV yang berminat untuk menyiarkannya? Karena penontonnya banyak. Betul. Ratingnya Tinggi. bagus. Jadi kalau lihat seperti ini, saya selalu berpikir mestinya ada sacrifice dari kedua belah pihak untuk membuat ini harus bisa jalan. Ya harus duduk. Menpora harus cabut surat pembukuannya. Ayo kita bicara. Jadi jangan punya pikiran, jangan a priori dulu lah sama kita, terutama sama saya. Karena apa? Kalau dia menganggap bahwa ada mafia bola itu jangan bicara sekarang, buktikan aja. Buat apa? Saya buktikan kalau memang di dalam kepengurusan saya ini ada mafia, kasih tunjuk saya. Saya ini ditunjuk sama Pak Johar pada saat itu ketua tim untuk mencari yang namanya mafia bola. Tapi itu semua di luar PSSI, di luar, bukan di dalam kita. Jadi kalau pertanyaannya lalu what next? Gimana? Yang apanya yang what next? Ya, yang what urusan next? yang begini nih. Oh, kita ini saudara Hinca Panjaitan itu sudah ditunjuk sama FIFA itu menjadi pemegang tim, salah satu tim yang untuk mencari orang-orang yang bekerja untuk mafia bola yang mengatur-ngatur skor, dan itu sudah bekerja.
melalui spot radar. Itu kita sudah kerjasama PSSI dengan itu. Lanyala Mataliti, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Terima kasih.